memang pemerintahan ini harus bersih dan berpihak kepada masyarakat. Dia sebenarnya sudah tahu ada permasalahan yang di sana, tapi cuma selama ini kemana? Halo sahabat anggaran dimanapun berada. Saat ini kita kembali lagi tayang di podcast kesayangan kita, podcast Fitra Riau. Topik ini kita akan membahas, kali ini kita akan membahas soal penanganan kasus oleh KPK. Dalam hal ini KPK di Oktober tahun 2021 itu sudah melakukan operasi tangkap tangan, yang mana operasi tangkap tangan itu dilakukan di Provinsi Riau, di Kabupaten Kuantan Sengingi. Bupatinya Andi Putra itu tersangkut dalam jeratan OTT tersebut. Nah, dalam penanganan kasusnya kita melihat bahwasanya ada beberapa hal yang menjerat beliau. Salah satunya ada halnya itu adalah penyuapan izin perpanjangan HGU. Nah, ini menarik juga kita kupas dalam diskusi kita pada hari ini. Halo Bung Jeffrey, sudah lama kita tidak bersua ya. Iya, kita dekat kan bersama-sama Pekanbaru, tapi udah setahun kita nggak jumpa ya. Sudah setahun ya? Iya, bukan seperti Bang Toy ya 3 tahun ya. Iya, sudah setahun kita tidak ketemu ya. Terakhir kita ketemu itu di sekitaran tahun 2021 ya. Iya. Tahun 2021, Januari ini kita nggak ada ketemu kan? Sepanjang ini belum. Januari ini belum ada ya, padahal kita via komunikasi saja ya. Terakhir kawan-kawan buat diskusi di putaran MTQ, saya bisa ngadirin dari ini aja kan, Zoom kan? Iya benar. Oke, Bung Jeffrey apa kabar, sehat? Oke, sehat Bung Topik. Oke. Dirimu bagaimana? Iya, sehat lah. Nggak usah canggung gitu, bro. Iya. Oke, ini kan menarik nih kawan-kawan Senarai. Ya. Hari ini kan lagi mengkawal kasus ya. Sekarang ini kan sudah masuk dalam tahap persidangan. Nah, sudah pemeriksaan saksi, termasuk ahli, dan ini juga mau mendekati putusannya. Ya, sidang putusannya. Ya. Nah, ini kan sangat hangat ya. Terakhir itu KPK itu bermain di Riau itu terkait dengan kasus Multias Bengkalis. Seingat saya, Multias Bengkalis. Setelah itu masuk kepada jabatan Staff for City di Kampar. Ya. Nah, ini tahun 2021 KPK kembali lagi main ke Riau dan terjerat juga sang bupati itu kan. Nah, kabarnya kan sang bupati kan mempunyai power yang sangat kuat ya di Kuansing ya. Senior ya, tidaklah. Punya power yang sangat kuat. Dia juga kalau kita lihat bahwasanya dia juga titisan dari bupati yang sebelumnya ya, anak dari Pak Sukarmis ya. Nah, ini penting juga, ini kita coba lihat latar belakangnya. Nah, Jeffrey mungkin bisa kasih kepada publik Fitra ya terkait dengan bagaimana sih proses review kasus ini kok bisa terjadi lagi nih kasus korupsi di Riau, apalagi soal izin ya. Apakah izin kita ini juga belum baik ya dalam proses manajemennya, atau bagaimana menurut pandangan teman-teman Senarai? Ya, saya kalau bisa satu-satu aja dulu. Oke, siap. Soal Andi Putranya sama kayak Bung bilang tadi. Tepatnya sebenarnya tanggal 19 Oktober dia di OTT. Lalu sampai sekarang hampir 2 bulan yang lalu juga masuk di dalam persidangan di Tipikor Pekanbaru. Dan sekarang prosesnya hari Kamis besok tanggal 7 Juli itu nanti masuk pada tuntutan ini desakan atau hukuman yang didakwakan, yang melanggar dari dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tanggal 7 Juli nanti. Jadi saya senang Fitra membuat yang macam begini, ini bagian dari desakan kita supaya terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dan juga pejabatnya juga
berintegritas dan jujur. Soal Bupati kasus ini kan berkaitan dengan proses perpanjangan HGU usaha. PT mana itu, Bro? PT-nya itu PT Adimulya Agro Lestari. Adimulya Agro Lestari. Adimulya Agro Lestari. Agro Lestari itu wilayahnya di Kuansing ya? Dia itu masuk 2 wilayah. Inhu sama Kuansing. Kampar dan Kuantan Singingi. Dahulunya dia masuk dalam Kampar. Setelah 2017 ada perpindahan batas wilayah, dia masuk dalam Kuansing, dan sekarang yang Kuansing mengajukan perpanjangan. Sebenarnya Kampar juga mengajukan perpanjangan. Tapi lokusnya hari ini kita yaitu perkara yang di Kuansing. Kenapa ada kasus ini sebenarnya? Jadi perusahaan itu kalau ingin mengajukan perpanjangan HGU dalam Permen ATR 2017 nomor 7, dia mewajibkan salah satunya Permen tahun 2017 nomor 7 tentang apa itu? Tentang syarat untuk melakukan perpanjangan HGU. Syarat untuk melakukan pedoman ya. Perpanjangan HGU ya. Pedoman ya. Pedoman. Nomor 7 tahun 2017. Salah satu poinnya itu adalah perusahaan harus mempunyai plasma. Kemitraan dengan masyarakat minimal 20%. Di Kampar sebenarnya perusahaan ini sudah punya plasma 21%. Tapi di dalam Permen ATR itu menyimpulkan dalam SE-nya juga, SE 2000, saya lupa 2020 atau 2021, menyatakan bahwa itu harus di tiap kabupaten, tidak bisa dikomunalkan. Misalnya dia batas wilayah yang berbeda, dia harus misalnya di antara dua kabupaten, harus di tiap kabupaten harus ada 20% minimal untuk kebun plasma. PT Adimulya ini, grupnya Adimulya, dia tidak punya di Kuantan Singingi. Makanya waktu mereka melakukan ekspos tanggal September 2021, mereka sebenarnya sudah melakukan proses perpanjangan ini sejak 2018 atau 19, karena memang di aturan itu memang mewajibkan 5 tahun sebelum masa berlakunya habis, mereka harus melakukan perpanjangan. Habisnya nanti 2024. Jadi sejak 2019 mereka sudah melakukan proses-proses. Sampai akhirnya kemarin setelah banyak proses-prosesnya mereka melakukan ekspos di September 2021 seperti saya bilang tadi. Dan tercetuslah itu. Jadi masyarakat itu menolak keberadaan perpanjangan HGU yang di Kuansing itu. Berarti ada perlawanan dulu dari ya? Masyarakat. Dari masyarakat ada dari 5 desa yang masuk dalam wilayah izinnya. 4 desa setuju, cuma ada catatannya harus membangun plasma. 1 desa tidak setuju. Karena memang desanya siapa tuh? 4 desa tuh apa? Desa mana aja itu? Saya lupa. Tapi nanti kalau lengkapnya di Senarai. Ada 5 desa, 1 itu memang tidak setuju, betul-betul. Karena nanti memang bisa dilihat di layar kita ya. Terus 1 desa ini dia menolak karena 1 memang lahan mereka pernah diambil dan tidak kembalikan sampai sekarang. Itu tuntutan masyarakat desa. Dan mereka tidak setuju perpanjangan. Kemudian 4-empatnya setuju perpanjangan, tapi asal dibangun kebunnya. Kan penting mereka kalau ada penolakan, jadi mereka tidak melakukan tidak bisa proses selanjutnya. Karena begitu, atas inisiatif siapa lah? Kalau dalam persidangan dibilang diskresinya sebagai kepala BPN, Syahril. Dia bilang ini masih menjabat nggak Pak Syahril nih? Kalau nggak salah sudah hampir purna tugas deh. Purna tugas ya, Ya, kepala BPN Riau. Dia bilang waktu itu untuk berperpanjang salah satunya bisa dengan melakukan minta rekomendasi penempatan kebun kemitraan. Jadi kebun kemitraan yang di Kampar ini dianggaplah bagian dari Kuansing juga. Asal ada surat yang dikeluarkan oleh bupati. Dalam pengurusan inilah, ini kan surat ini memang selembar atau 2 lembar. Cuma mintanya melahal. Waktu itu dalam persidangan terungkap bahwa Syahril itu minta 3 miliar untuk ngurus surat itu. Karena dia mengeluarkan ide begitu, dia minta sekitar 3,3 miliar. Yang baru tersampai itu 1,2 miliar. Andi Putra nggak mungkin main sendiri, tidak mungkin nggak mau menerima kan? Tidak mau meminta, dia minta sekitar 1,5 miliar. Yang baru tersampaikan itu baru sekitar 500 juta. Itulah proses OTT sampai kemarin. Nah, berarti
apa ya, bukti awalan kenapa KPK melakukan OTT itu adalah ada transaksi soal surat itu ya. Ada, dia tuh. Oke, transaksi surat itu ya sebagai Iya, untuk bukti mengeluarkan awal. surat tadi. Oke. Biar dia bisa diperpanjangkan. Ini kan ya gratifikasi suap ya. Suap deh. Suap ya. Iya, suap. Oke. Nah, itu karena dakwaan itu. Oke. Nah, ini kan memang tadi Bung cerita bahwasannya di awal itu sudah ada proses perlawanan masyarakat ya. Ada 4 desa yang buat catatan ya kepada satu yang betul apa ya menerima ya. Ada berapa desa yang menolak betul, ada 4 catatan dan ada berapa 2 desa yang menerima kalau tidak salah tadi Bung ceritakan tadi ya. 5 desa yang masuk dalam wilayah HGU-nya. Oke. Satu memang menolak betul karena memang ada bagian dari tanah desa mereka yang belum dikembalikan. 4 lagi ingin mengizinkan perpanjangan, cuma catatannya harus dibangunkan plasma. Kalau nggak dibangunkan mereka tidak setuju. Tidak setuju. Ada catatan. Ada catatan. Nah, dari proses itu timbul sebuah perlawanan sampai berujung ke OTT. Nah, menarik kalau kita lihat dari fakta persidangan yang teman-teman Senarai kawal ya. Di situ kan ada bagi-bagi duit ya. Bagi-bagi duit di BPN itu berapa? Yang diterima si Andi Putra itu berapa dalam pantauan kawan-kawan di persidangan? Oke. Sebenarnya dalam proses semua ini sampai dengan tercetusnya tadi permintaan surat rekomendasi yang waktu itu ada rapat ekspos tanggal 3 September di Hotel Prime Park. Semua orang yang ikut dalam rapat itu ekspos ini kan gunanya untuk menampilkan semua aspirasi permasalahan dan dukungan di rapat tadi. Dan di dalam rapat itu masyarakat desa, BPN yang menjadi peserta juga ikut di dalam, kepala BPN, perusahaan, sama dengan orang-orang dinas itu juga menerima duit. Istilahnya mereka mengkategorikan itu di uang transport. Uang transport. Ya, kalau kepala desa rata-rata dapat 3 sampai 5 juta. Dari pemerintahan dari Sekda Guansing yang waktu itu dia di peserta mendapatkan sekitar saya lupa jutaan juga. Dari Kampar juga waktu itu menghadiri juga dapat. Oke. Dari dinas-dinas pemerintahan juga dapat. Oke. Nah, dalam proses ini kalau tidak salah saya sempat melakukan pra peradilan ya. Ya, itu gimana itu hasilnya? Kalau proses pra peradilan kemarin ditolak oleh jaksa penuntut Hakim PN Jakarta Selatan kan. Sebelum masuk persidangan itu memang ada penolakan tadi, memang menolak. Karena memang itu memang pas. Hasil pra peradilan pun menolak ya? Iya menolak. Upaya mempra peradilan. Nah tadi udah disampaikan bahwasanya Sadil itu sendiri berapa dapatnya janjinya? Janjinya dia lebih kurang tuh 3 miliar. Yang baru tersampaikan tuh 1,2 miliar. Waktu itu yang ini kan kasusnya kan 2 terdakwa nih yang baru terungkap. Satu itu Sudarso, dia itu General Manager PT Adi Mulya Agro Lestari. Yang dia memang diutus oleh perusahaan untuk mengurus ini. Lalu kedua Bupati Guansing nonaktif Andi Putra. Kalau dari fakta persidangan tuh ya seperti saya sebut tadi, si Saril minta 3 miliar, yang baru tersampaikan 1,2 miliar. Lalu kalau Sudarso itu Andi Putra minta sekitar 1,5 miliar, baru tersampaikan 500 juta gitu. Oke. Nah, arti memang ada bagi-bagi duit HGU ya di situ ya. Kalau Andi Putra selama persidangan sampai sekarang dia menyatakan tuh memang dia bilang itu pinjaman. Oh, pinjaman. Pinjaman gimana dalam proses itu? Apa yang bisa kamu Bung ceritakan kepada publik Fitra soal terkait dengan perkembangan di persidangan? Ya, tidak logika sebenarnya ada pinjaman seorang bupati memang sebenarnya kalaupun gajinya sebesar 15 juta gitu, tapi tunjangannya bisa lah mendapatkan sekitar, kalau gubernur itu dia bisa mendapatkan sekitar 200 juta dalam per bulan. Bikin dia dapat 100 juta dalam per bulan ditambah tunjangan. Tidak mungkin minta pinjaman dia. Tidak mungkin diistilahkan dengan pinjaman. Pasti ini ada proses yang memang ada berkaitan dengan proses perpanjangan tadi. Karena memang Sudarso dengan Andi Putra bukan sehari 2 hari berteman. Sejak dalam menjadi anggota dewan, mereka sudah join juga.
Karena juga Andi Mulya juga. Siapa yang anggota dewan? Oh, si Andi Putra. Andi Putra. Oke. Ketua. Oke. Mereka sudah berteman. Sering silaturahmi gitu. Datang ke rumah gitu. Oke. Datang ke rumah Sudarso, ikut datang ke pernikahan anak Sudarso. Lalu kalau ke Kuansing ya bisa aja langsung aksesnya cepat tanpa harus mau pakai prosedur. Nanti mereka sudah kenal lama. Andi Putra juga mengaku bahwa dia mendapatkan uang dalam proses kampanye dulu waktu jadi anggota dewan, waktu jadi bupati juga. Dan lebih baik, lebih apanya itu lagi? Saya bikin lebih parah atau lebih bagusnya lagi. Semua bupati, tiga calon bupati yang ikut pilkada yang kemarin, itu semua ada dapat dikasih dana. Dari PT ini? Iya. PT ini? Iya, itu diakui oleh si Sudarso juga. JM dalam persidangan. Oke, nah ini sudah dipanggil nggak mereka-mereka ini semua? Sudah. Kalau Sudarso kan sudah ingkrah. Sudah ingkrah, benar. Dia dihukum 2 tahun. Oh, sudah ingkrah deh ya? Sudah dia menerima. Dia menyatakan memang itu berkaitan dengan perpanjangan tadi. Meskipun dalam kesaksiannya kemarin dia masih mengatakan itu pinjaman, tapi memang di dalam fakta persidangan yang sudah ingkrah tadi putusannya memang itu berkaitan dengan perpanjangan HGU. Oke, nah kan menarik nih kalau saya baca di beberapa media nih sahabat anggaran, bahwasanya ada kilah, ya, ada kilah oleh Syahril itu, ya bahwasanya dia tidak dalam proses ini dia tidak terlibat ya, tapi ketika itu hakim bahkan menunjukkan, jaksa menunjukkan bukti-bukti surat segala macam. Nah itu mungkin bisa kawan-kawan Senare ceritakan pada saat drama di persidangan itu seperti apa. Nah ini kan nampak betul kan. Nah gimana itu? Karena kan sekarang ini kan sekarang kan hakim itu kan lagi mensasar mengembangkan bagaimana ini bisa menjerat Andi Putra. Ya selain itu ada diduga menjerat ini ya si Syahril ya dan kelompok-kelompok lainnya. Nah itu menurut kawan-kawan itu gimana dramanya itu bahwasanya fakta saat pada persidangan itu seperti apa? Jadi kalau terkait Syahril ini memang waktu itu kita ikut memang sidangnya cukup lama kan. Nah, memang dia jadi salah satu saksi kunci untuk kasus ini karena memang ide yang membuat minta surat rekomendasi memang dari dia. Ya dalam persidangan dia selalu mengatakan itu fitnah. Dia tidak menerima dan meminta. Tidak ada meminta dan menerima itu. Jadi tetap berkeras. Dan itu sekarang kata kawan-kawan di jaksa penuntut umum proses untuk kasusnya soal Syahril ini udah masuk dalam proses penyelidikan di KPK sendiri. Itu sudah mungkin adalah progres untuk ke depan kan. Karena satu memang catatan kita di dalam proses perpanjangan ini dari mulai pengajuan mereka sudah jumpa dengan si Syahril untuk mendesak bagaimana ini prosesnya cepat. Karena kan sudah 2021 banyak proses yang harus selesai. Berapa kali jumpa dengan Syahril, baru beberapa kali jumpa dengan anggota Syahril untuk memastikan bahwa lahannya itu memang tidak dalam kawasan hutan, baru melakukan pengukuran semua objek lahan usaha, baru kemudian membiayai anggotanya saja, anggota Syahril itu dibiayai untuk membawa berkasnya sampai ke kementerian. Dan di dalam prosesnya juga proses di dalam eksekusi itu sendiri sebenarnya di hotelnya yang dibayar oleh BPN, hotel tempat mereka ekspos itu yang bayar tuh perusahaan. Seharusnya memang ini jarang terjadi atau memang nggak tahu. Kalau dalam persidangan bilang bisa saja sebenarnya pembahasannya dilakukan di kantor BPN. Tapi ini di hotel dan itu yang dibiayai oleh Andi Mulya. Dan semua peserta juga dikasih bayaran transportasi istilah mereka. Lalu juga semua pegawai-pegawainya itu juga mendapat. Ada yang dibiayai mengantarkan berkas, ada yang dibiayai untuk mengurus administrasinya dibayar. Anggota saja mendapat duit nih. Bila pun dia mau bilang
3 miliar tidak minta, anggotanya saja minta sekitar ratusan juta. Nggak mungkin dia kan. Sedangkan kepala BPN Kampar aja, Sutrilawan Berarti itu. pandangan kawan-kawan bahwa saya Sari terlibat dalam proses Iya, ini. Sutrilawan saja. Oke. Waktu ingin melakukan, waktu Ade Mulya ingin memecahkan HGO-nya itu menjadi beberapa bagian, dia minta sekitar 75 juta. Alasannya untuk memperbaiki kantor. Oke. Kepala BPN di Kampar, nggak mungkin kepala BPN di Riau. Iya, karena kan kalau kita lihat Kering, ya, kan? iya, kalau kita lihat ya Bung, bahwasanya izin yang sudah habis HGO di Riau ini kan banyak ya. Ada berapa? Kalau yang prosesnya sekarang, kemarin kata Sari itu ada puluhan Puluhan yang sudah berjalan. yang sudah berjalan. Akan ada ratusan yang saat akan ini mengajukan mengajukan perpanjangan. Nah, Kalau dalam proses persidangan saja, Ade Mulya bilang dalam proses perpanjangan mereka sudah habis 8 miliar. Belum keluar lagi perpanjangannya sendiri. Bagaimana dengan PT-PT yang lain? Oke. Nggak mungkin kan, kering kan? Iya. Bisa jadi itu makanya kawan-kawan Senarai mendesak agar KPK ini bisa lebih memperdalam fakta-fakta persidangan pada saat persidangan si Andi Putra ini ya. Benar. Karena banyak situ menyebutkan ya, dan untuk kemungkinan bahwa saya perusahaan-perusahaan lain yang ingin memperpanjangkan juga ada indikasi ini kan. Iya, bisa jadi ya. Iya, bisa jadi. Oke. Nah, ini Bro, kalau kita lihat misalnya ya, tadi sudah menyebutkan bahwasanya rangkaian-rangkaian proses fakta-fakta di persidangan yang kawan-kawan sebutkan. Nah, dalam dakwaan putusan nanti itu gambarannya seperti apa yang menjadi harapan teman-teman Senarai kepada majelis nantinya kira-kira? Jadi kalau harapan sebenarnya kita ini, kalau memang pemberi saja sudah dihukum bersalah, nggak mungkin penerima bisa lolos kan. Oke. Tapi kalau lolos, pertanyaan besar. Tapi desakan memang kita harusnya dihukum maksimal, ya bisa saja lebih besar lah. Kalau di dalam pasal, dia kan dikenakan 2 pasal tuh. Pasal apa pasal aja? 11 dan pasal 12A. Kalau pasal 11 itu dia minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun kalau nggak salah ya. Kalau pasal 12 itu dia minimal 4 tahun, lalu juga maksimal itu 20 tahun. Oke. Nah, ya kita minta desakan ya paling maksimal saja lah. Biar ini jadi bahan cambukan untuk memang pemerintahan ini harus bersih dan berpihak kepada masyarakat. Dia sebenarnya sudah tahu ada permasalahan yang di sana, tapi cuma selama ini kemana? Atau memang kalaupun... Nah, kalau kita lihat nih Bro, kita potong dulu ya. Kalau kita lihat prosedur ya, kalau kita bicara prosedur, misalnya pihak perusahaan itu ikuti prosedur saja, itu kan nggak memakan waktu yang lama kan dalam proses. Makanya dikasih pemerintah itu kan selama 5 tahun. Ya, kenapa harus melalui jalur alternatif itu yang diambil oleh teman-teman? Karena tadi perusahaan. Kalau saja Ade Mulya ini aja, mereka sudah mengajukan itu 2019. Oke. Baru 2021 direspon. Kosong kan? 2 tahun. Oke. Sementara 2024 udah mendesak. Kawan-kawan pernah turun nggak ke lapangan bahwasanya melihat yang diajukan itu betul-betul lahan yang diperbolehkan atau lahan yang masuk dalam kawasan hutan? Kalau kita nggak sampai ke lapangan. Oke. Tapi dalam fakta sidang terungkap bahwa waktu itu ada saksi dari Dinas Perkebunan dan saksi dari BPKH, Badan Pemantapan Kawasan Hutan. Satu itu BPKH menyatakan bahwa lahan itu tidak bagian dari kawasan hutan. Oke. Itu katanya. Lalu kedua, kalau di Dinas Perkebunan waktu itu mereka membicarakan bahwa memang Ade Mulya ini sudah buat plasma 21%. Sebenarnya surat yang dikeluarkan Dinas Perkebunan ini adalah yang menyatakan memang ego kali udah terbentuk ego nih dari PT Ade Mulya bahwa mereka sudah bangun, nggak perlu lagi dikuansing, kan sudah Kampar. Itu minta dukungan mereka. Padahal surat dari Dinas Perkebunan menyatakan cuma bilang bahwa Ade Mulya memang sudah bangun 21%. Tapi memang itu jadikan ego dia, kekuatan dia, atau memang percaya diri menyatakan bahwa dia nggak perlu lagi. Padahal memang dalam undang-undang itu kalau dalam wilayah yang berbeda harus dibangun satu-satunya di tiap-tiapnya. Plasma itu. Plasmanya 20%. Iya. Kalau kemarin katanya ini memang nggak tahu lah degil atau bukan, atau memang mereka tidak baca aturan.
Mereka bilang kalau mereka ingin dibangunkan harus ada masyarakat menyediakan. Padahal dalam aturan itu menyatakan bahwa 20% itu adalah bagian dari luasan izin yang diberikan. Berarti di dalam kan, bukan di luar. Oke. Nah, artinya memang karena plasma itulah yang menjadi catatan bahwa mereka melakukan itu ya. Karena plasma nggak ada di Kuansi. Nggak ada. Berarti dengan adanya surat itu bahwasanya itu. Kalau ada surat, bisalah mereka mengajukan. Iya. Oke bro. Nah dalam perkara ini bro, kita lihat ya, proses ini kan sangat panjang ya. Dari tahun 2021 ini sudah masuk bulan Juli ya. Dan baru satu yang ingkrah, Sudarso itu ya. Nah ini Andi Putra, BPN itu juga. Nah menurut pantauan kawan-kawan, ini tadi KPK sudah mau menindaklanjuti ya. Sudah masuk penyelidikan katanya. Penyelidikan ya. Bagaimana harapan kawan-kawan dengan KPK ini terkait dengan proses ini? Karena kan itu kan bahasa di media saja mengatakan bahwa ini sudah ditindaklanjuti kan. Tapi menurut kawan-kawan gimana sepak terjang KPK? Bro, tapi harus telepon Pirli dulu loh. Bro, apa cerita gitu. Gimana? Ya, proses penyelidikan, jadi memang itu katanya. Saya nggak tahu juga. Tapi beberapa kali komunikasi memang mereka memang lagi penyidik itu lagi memproses ini. Yang apa? Ya memang perlu desakan sebenarnya. Jadi kan senarai sekarang lagi membuat galangan publik di change.org. Oke. Dengan desakan bahwa Menteri ATR itu harus membuka partisipasi publik. Ruang partisipasi publik ya. Oke. Kenapa pakai ruang partisipasi publik? Karena kita melihat bahwa BPN ini kan lahan yang basah nih, dengan proses agrarian yang di reforma agraria dengan proses pakai tora dan segala macam proses-proses penyelesaian lahan-lahan dalam konflik itu kan ini lahan yang basah. Kalaulah proses yang sudah terbuka dan terbuka dengan publik, saya rasa yang proses-proses yang korupsi, gratifikasi ataupun suap ini bisa terhapus. Karena memang catatannya selama ini kan BPN ini cenderung tertutup. Tertutupnya seperti apa? Ketika kan bisa tertutup dari sisi informasi, ketika kawan-kawan melakukan akses dia tidak memberikan atau bagaimana? Tertutup seperti apa? Tertutupnya itu dilihat di sini. Jadi kasus korupsi yang di BPN itu banyak. Oke. Yang di korupsi ini sudah ini contohnya di kasusnya di Adi Mulya Adugo Lestari ini PTH ini sudah ada contohnya di Sari. Memang ada indikasi bahwa dalam proses perpanjangan saja sudah terjadi adanya suap. Lalu kemudian juga masyarakat juga kalau melakukan pengeluhan dan ada konflik di dalamnya, kayak peristiwa yang di PT Gandahera. Barang ini 2019 itu terbakar. Perusahaan lahan izin punya PT Gandahera Hendana, punyanya orang Korea Selatan. Di pertengahan jalan untuk melepaskan dari kewajibannya ini, perusahaan melepaskan sebagian HGU-nya untuk kepada negara. Padahal barang ini masih dalam konflik dengan masyarakat. Kedua itu dengan proses hukum dengan negara. Tiba-tiba negara pula melalui BPN ini melepaskan tadi itu untuk jadi barang negara. Jadi prosesnya dia apa? Dia satu konflik, kedua dia masih status hukum, masih dalam kawasan terbakar. Tiba-tiba dia mengajukan proses pelepasan tadi di sekitar 24 hari. Cepat kan? Dia mengajukan sekitar akhir Desember, pertengahan Januari sudah dilepaskan. Catatan 2 tadi. Jadi apa di sini BPN? Kok cepat kali gitu? Iya. Nah, itu ya menarik juga kalau misalnya sekarang ini kan sudah ada pergantian posisi menteri baru ya. Menteri baru Jenderal Hadi ya, yang dulu Panglima TNI ya kan. Nah, menurut kawan-kawan apakah Jenderal Hadi ini bisa menyelesaikan sebuah konflik di Riau ya? Soal HGU ya. HGU yang kedua, bagaimana menyelesaikan soal membuka ruang-ruang publik, apalagi baru-baru ini kita mendengar ya ada kasus OTT HGU itu salah satu perpanjangan. Karena ada berapa ratusan HGU yang akan diperpanjang. Nah, ini proses harapan kawan-kawan melihat sosok Hadi ini seperti apa nanti?
Saya cukup apresiasi soal penunjukan Hadi Cahyanto. Apresiasi gimana nih? Apresiasi soal kalau Jokowi bilang dia memang tahu kondisi lapangan, tapi memang ini kan mengetes juga. Dia bilang kemarin dia kan cuma 3 katanya janji kerjanya. Satu itu percepatan program PTSL, kedua reforma agraria, ketiga untuk menyelesaikan konflik-konflik yang di IKN. Tapi nggak ada partisipasi publik kan? Atau memang nanti ini cuma kiasan aja, ini barang ini nggak terkerjakan. Jadi memang kalau memang kita memohon memang Hadi ini membuka partisipasi publik itu supaya memang HGU atau perusahaan-perusahaan yang kalau dalam bahasa gitu di Cengs itu ada masyarakat bilang bahwa korporasi hitam itu jangan dikasih perpanjangan HGU, dilihat dulu sampai ke bawah bagaimana sebenarnya proses-proses tadi itu. Korporasi hitam ya. Iya. Kalau dibilang itu ya, kalau di dalam Cengs kami itu ada bilang korporasi hitam jangan dikasih. Apalagi korporasi hitam yang sudah pernah terjerat ya. Terjerat. Nah, salah satunya PT AAN ya. Terjerat mana? Yang terjerat kasus lah misalnya kan. Iya. Ini bisa akhirnya kan belum perpanjang nih. Bisa sampai nanti bisa dikatakan korporasi hitam lah kan? Iya bisa. Bisa ya. Oke. Sip. Nah, ini kemungkinan nggak? Misalnya ini pasti ada peran perusahaan di situ ya. Nah, ini kan Sudarso itu kan sebagai apa dia? General Manager. GM ya. GM. Ya biasanya kan di GM kan, komisaris utamanya kan tidak. Nah, itu gimana kayak dulu perusahaan PlayStation yang di Pelalawan itu apa? Perusahaan apa tuh? Oh, ADD PlayStation ya. Nah, itu kan sampai GM juga. Nah, ini gimana nih menurut kawan-kawan? Apakah kasusnya akan bermuara ke komisaris juga? Karena Franky Wijaya ya, komisaris utamanya. Iya. Nah. Ya. Khusus dalam kasusnya PT AA ini. Semua transaksi itu memang atas persetujuan Franky Wijaya. Franky Wijaya sudah dipanggil nggak? Di tiap persidangan memang dia hadir terus. Hadir terus ya, Ya, berani nggak KPK nih? Jadi kan nggak mungkin seseorang bawahan melakukan sesuatu tanpa ada perintah atau suruhan kan? Karena memang dalam proses itu memang semua proses ini Franky Wijaya itu memang tahu dan memang Sudarso itu minta izin ketua. Nah, ini perusahaan AA ini kalau rekam jejak kawan-kawan itu berafiliasi dengan apa? Perusahaan raksasanya atau anak perusahaan RAPP katakanlah atau apa gitu? Iya. Atau gimana biografinya? Bisa dijelaskan ke publik ini? Ya, Adi Mulya ini setahu ke saya dia masuk dalam grup Adi Mulya. Dia di Riau punya 2 perusahaan. Satu itu PT Adi Mulya Agro Lestari. Kedua itu lupa. Coba dicek dulu. Ini publik harus tahu ini. Satu lagi. PT apa? Surya Agrolika Lestari. Agro Lestari. Surya Agrolika Lestari. 2 anak perusahaan. 2 kalau di Riau. Oh ya, Surya Agrolika Reksan. Reksan. Kalau di Medan udah pernah ke Medan? Saya sudah pernah, tapi saya belum pernah. Nginapnya kemarin di mana? Ya, yang nginap. Jadi Medan itu ada namanya hotel mewah juga. PT Hotel Adi Mulya. Punya mereka. Punya dia. Berarti ini di perusahaannya di Medan ya? Kantor pusatnya di Medan. Kantor pusatnya ya. Berarti pajaknya itu nggak di. Pokoknya yang punya itu marga-marga Wijaya lah. Marga-marga. Karena memang Wijaya. Di dalam Cina Medan ya. Iya, komisaris itu memang rata-rata Wijaya yang punya. Memang yang punya dari awal Wijaya. Nah ini menarik ya kawan-kawan kalau kita lihat ini. Apalagi proses putusan itu tanggal 7 April ya. 7 Juli ya, 7 Juli. Kemungkinan putusannya itu siapa hakimnya, Bro? Ya, kalau kemungkinan putusan itu mungkin akhir Juli. Kalau sekarang itu majelisnya itu ketua PN. Ketua majelisnya. Gimana rekam jejaknya? Kalau kita lihat ya dia sering memegang perkara tipikor. Sering memegang perkara yang besar-besar dia. Besar-besar, tapi gimana? Apakah itu sesuai nggak dengan harapan publik dari sisi kasusnya dengan proses hukumannya yang diberikan?
Biasa aja. Biasa. Gimana rekam jejak ya kalau kawan-kawannya? Siapa tadi nama majelisnya? Satu tuh saya ketua majelisnya tahu Dahlan. Iya. Kalau anggotanya PN Pekanbaru ya? PN Pekanbaru. Karena dia kan lokusnya, biarpun di Riau ini kan yang punya kasus korupsi itu memang ditangani di PN Pekanbaru. ibu kota kabupaten provinsinya. Oke. Kalau nengok putusannya biasa aja, karena memang kemarin saya sempat apresiasi. Apresiasi aja dari tadi kali. Ya, apresiasi pertama, apresiasinya karena antik-antik pemerintah. Apresiasinya karena dia kalau di proses kita persidangan tuh cukup tegas, juga memang substansi kita dapat kalau dia bertanya. Karena langsung di pokok tujuannya. Karena kan pertanyaan orang-orang lain kan panjang, intinya nggak dapat kan. Tapi kemarin ada pula proses itu kau bilang tadi, kan ada pembangunan nampaknya jalan tuh. Oke. Itu ada satu yang dibebaskan dia. Terdakwanya Petrus. Oh iya, nampaknya jalan ya. Terdakwanya yang multi-years ya. Iya. Yang paket-paket yang lain rata-rata 2 tahun. Ini bebas. Ini bebas ya. Itu yang dan sidangnya malam pula. Majelisnya dia ya. Iya. Wah. Sidang terakhir waktu itu. Saya nggak nengok memang, tapi nengok baca putusannya bebas. Sekarang lagi kasasi. KPK-nya ya. KPK-nya. Oke. Nah, ini dari pandangan kawan-kawan ya. Kalau kita lihat kan senarai ini kan fokus kepada pemantauan ya, persidangan saja. Nah, kalau kita lihat misalnya dari sisi faktor pencegahan ya. Nah, produk-produk hukum kebijakan kita kan sudah banyak ini soal pencegahan ya. Ada namanya Slanas PK kan? Dari ada apa? Ada pencegahan ya. Saya lebih lupa itu. SK Redaksi PK kan. Nah sampai saat ini masih belum bisa memberikan sebuah posisi tawar dalam sisi perbaikan ya. Masih ada celah di sana. Nah, menurut pandangan kawan-kawan dari proses Slanas PK yang hadir saat ini ya, baru yang kedua ada beberapa kebijakan yang hadir, redaksi PK salah satunya juga nggak dilanjutkan oleh Gubernur Pak Samsuar kan. Kalau kita bicara pemerintah yang baik kan harus bisa melihat dari payung hukumnya juga kan, kebijakannya seperti apa dan bagaimana penerapannya. Nah, pandangan kawan-kawan apa yang harus diupayakan agar persoalan korupsi izin HGU ini tidak lagi terjadi, khususnya di Riau. Ya, nanti ini bicara kalau dalam bahasa hukum itu ajas umum pemerintahan yang baik. Oke, iya. AUPB. Oke. Gimana? Di Riau sejak 2016 itu nggak salah gubernurnya rajin mengeluarkan juga soal benturan kepentingan, dilarang melakukan korupsi dan juga menerima moda-moda gratifikasi dalam bentuk hadiah atau janji sampai dengan 2000 banyak, ada sekitar 5 peraturan pergub gitu yang sudah dikeluarkan. Tapi tidak ada banyak dampaknya. 2016 dimulai. 2016 ada 5 produk hukum itu. Di Riau sekarang memang di Riau ini banyak kali, mulai dari persoalan tata kelola anggaran, tata kelola pemerintahan. Kalau sekarang tata kelola pemerintahan yang terbaru-baru itu kan yang lagi ditangani itu soal dana desa, penyelewengan dana-dana di dinas, sampai dengan sekarang juga ada penyelewengan dana di dinas di SIA, sampai dengan perguruan tinggi sekarang juga lagi disorot kan. Karena memang persoalan ini memang kasusnya itu lama-lama. Yang terbaru kayak yang di Indragiri Hilir itu kan 2004. Saya sekitar umur 10 tahun. Kasus-kasus lama yang baru sekarang terungkap, ya ada baiknya memang diungkap, ya itu ditetapkan tersangkanya. Jadi cepat kita tahu kan. Juga kedepannya juga memang harus ada pencegahan yang kayak Bro bilang tadi. Pimpinan kita ini apa sih? Apa visinya soal pemerintahan azas umum pemerintahan yang baik itu? Juga untuk menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan sehat. Sehat mana nih? Kalau cuma makan dan tidur dan dapat minum, saya pikir sehat aja masyarakatnya kan. Atau secara pemikiran sehat nggak? Nah, peran kan seharusnya kan ada peran pemerintah daerah dalam ini ya, kontrol ya. Kontrol kan di pemerintah daerah, karena
wilayah konsesinya itu kan berada di daerah. Iya. Nah, hal ini kan juga masih masih redup ya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Betul. Saya bilang pemerintah daerah kita sukanya seremonial, membuat zonasi integritas. Membuat lokal yang integritas, yang bersih dari segala korupsi. Itu kan seremonial. Oke. Kayak tadi kan di mainnya malam, jumpa pejabat malam, jumpanya bukan di kantor, di luar, datang ke rumah, kedai kopi, hotel. Kan ini nggak sampai ke sana. Nggak mungkin lah hotel pakai zona integritas kan. Mungkin kantor aja kan. Sekarang banyak tuh kan zona integritas. Sekarang WBBK, wilayah bersih melayani, wilayah bersih dari korupsi. Terlalu banyak, bro. Iya. Tapi di luar, kan di ruangan itu, atau ruangannya dipagar, dikunci, terus pegawai kan di ruangan itu, di luar dari kopi ya. Iya, paling sekarang kan kalau kita lihat ya kalau soal konsesi izin itu pemerintah Jokowi kan sudah menerbitkan itu satu data, satu peta itu. Izinnya kan juga bupati yang keluarkan. Nah itu kan juga kita publik belum bisa melihat ya. Iya. Bagaimana rumah satu data yang di Riau aja isinya buku-buku APBD yang sudah dipublikasi sama BPS, iya nggak? Ya saya nggak tahu. Anda kan publik. Betul kan? saya Iya kan? Nah itu juga harus menjadi PR terbesar juga ya bagi pemerintah daerah ya. Bagaimana memaksimalkan satu data itu ya. Apalagi Riau itu sudah ada pergubnya bro. Iya. Satu data ini kan mencegah ruang korupsi juga kan dari hal ini. Nah ini perlu juga digesa bagaimana percepatan satu data Riau ini. Nah itu juga harus diapakan. Nah selain itu dalam isu-isu terbaru ini selain uang HGU ya, uang HGU ada lagi nggak yang lagi dipantau oleh teman-teman Senarai? Kalau ini masih berkutat di tindak pidana korupsi. Mungkin nanti kita akan main di lingkungan dan kita sebenarnya kerjaan Senarai itu bukan di proses pemantauan persidangan juga. Kita melakukan riset juga, kita melakukan publikasi, kita juga melakukan pendampingan yang semampu kita ya, karena kita memang personalnya dikit. Desakan-desakan publik juga kita minta itu sendiri. Kalau sekarang memang kita lebih banyak di perkara tipikor, ke depan kita akan masuk di perkara tindak pidana lingkungan hidup. Mungkin banyak lagi kita akan lakukan, karena sekarang memang prosesnya masih penyelidikan semua. Berarti Andi Putra itu bisa dijerat suap sama gratifikasi nggak? Ada nggak unsur gratifikasi di sana? Gratifikasi mempengaruhi, bisa saja. Bisa, tapi itu dimasukkan. Tapi kalau di dakwaan itu memang menerima suap aja ya. Dipasalkan suap. Lebih banyak ke sana muaranya daripada gratifikasi ya. Oke, sip ya. Tapi kalau anggota-anggota yang lain mungkin bisa aja, misalnya pegawai-pegawai yang mereka yang kena, yang ikut dalam pertemuan di hotel itu bisa saja gratifikasi kan, karena itu mempengaruhi keputusan mereka. Ada berapa saksi yang sudah dipanggil? Ya sudah dihadirkan hampir 30 orang. 30 orang ya lebih kurang begitu. 30 orang ya. Dan itu saksi-saksi sudah menerima uang ya? Ya kalau yang di luar perusahaan mereka menerima. Di luar perusahaan yang menerima ya. Di luar saksi perusahaan mereka menerima semua. Ya, dalam saksi-saksi menyebutkan bahwasanya Andi Putra memang bersalah ya. Oh enggak. Atau gimana? Itu kan nanti kan gimana saya bilang? Kayak bersalah nanti kayak hakim dia bro. Tapi prosesnya memang karena tadilah kan mereka mendengar bahwa harus ada surat tadi. Kenapa harus ada surat? Kenapa nggak harus dibangunkan saja? Karena ada proses yang salah gitu. Di situ saja. Kalau anggota-anggota lain kan cuma menghadiri, memberitahu bahwa ini masalah kami. Malah kan sebenarnya tercetusnya surat itu harus diminta ke bupati itu kan, kalau dalam persidangan itu bilang setelah mereka selesai rapat. Setelah rapat itu seharusnya kan notulasinya kan dibagi atau enggak di-share di proyektor. Iya, oke. Nanti tidak. Besoknya baru mereka terkejut katanya.
terkejut tak kayak mana nggak tahu. Entah betul tidak. Terkejut katanya. Iya. Kok ada ini katanya. Gimana caranya? Itu caranya di konsep-konsep mereka akhirnya dikirim ke Andi Putra. Waktu itu pengirimannya beberapa hari sebelum ulang tahun Kwan Sing. Ya. Bahwasanya itu sudah diplasmakan padahal tidak ya kan? Dia mengaku bahwa itu memang bagian dari plasma Adi Mulya yang berproses yang berproduksi di Kwan Sing. Iya, padahal tidak. Iya, seharusnya tidak lah kalau di sana bangun dari sini juga bangun. Iyalah di Kampar bangun di Kwan Sing. Masyarakat juga bilang kok mereka saja yang menerima kesejahteraan atau uang dari Adi Mulya. Iya. Kami mana katanya? Oke. Nah, psikologi masyarakat melihat kasus ini gimana? Kalau ya masyarakat memang tetap harus dibangun, nggak bisa tidak. Gitu. Kan tadi memang menyetujui tapi catatannya. Oke. Ada catatannya. Oke. Nah, ini kan prosesnya sudah ada nih. Ini aku mau coba ngulik sedikit ya, minta waktunya ya, teman-teman. Nah, ini proses sudah ada. Sudah terjadi ada indikasi korupsi di situ ya, indikasi korupsi. Ini proses perpanjangan ini tetap berlanjut nggak atau di cancel? Kalau sekarang katanya masih dipending karena belum ada proses lanjutan. Masih dipending prosesnya. Ya. Karena memang seharusnya kemarin kalau ini nggak terjadi, setelah mereka dari hotel itu mereka langsung turun lapangan untuk pengukuran semua luasan itu. Setelah itu nanti barangnya sudah dapat di proses JIS kan, baru nanti dikirim ke kementerian. Dari kementerian nanti menyatakan bahwa HGU ini bisa diperpanjang atau tidak. Oke, sip. Terima kasih, Bung Senarai. Nah, terakhir ini, Jeb, harapan untuk teman-teman KPK. Ya, KPK? Ya, penuntut umum dan majelis lah. Terutama majelis lah. Oke, kan? Majelis ya. Ya, kalau 2 hari lagi memang tuntutan yang kita desakan itu memang Andi Putra harus dituntut dengan maksimal. Maksimalnya berapa? Maksimalnya itu 20 tahun. Nah, ini sebutkanlah 20 tahun. Ya, kalaupun apanya, ya hakim harus menganulir itu. Karena memang ini bukan soal penerima suap saja. Mungkin pemberi itu 2 tahun, penerimanya di bawahnya. Karena dia kan memberi kan. Tapi ini pejabat publik loh. Presiden buruknya dia baru dilantik dan belum panjang jadi pimpinan. Atau nanti kalau dia dikasih pendek, dia akan memerintah lagi karena dia punya kuasa. Kombinatnya kan punya kuasa dia situ. Kalau pemerintah pimpinannya saja sudah korup dan tata kelola yang dibentuknya sudah tak baik, kotor, tidak bagus, ya gimana ke depan? Oke, itu harapan majelis ya. Walaupun dia bergila masih ini pinjaman tidak mungkin lah. Karena harus ada penghukuman yang maksimal ya. Tidak ada makan siang yang gratis ya. Nah, KPK dalam hal perkara ini ya beranilah. Harus berani mengembangkan kasus ini ya. Dikembangkan aja besar-besar kan. Ya kayak Sudarso itu kan sudah teringkrah. Bagaimana nasib Franky Wijaya? Itu bagaimana nasib-nasib yang lain juga ya. Itu gimana? Iya, itu yang harus diberi hukuman ya. Dicepatkan prosesnya, jangan nanti sampai kayak sekarang prosesnya kan kelamaan jadi lupa. Jangan sampai terkesan Bupati si Sudarso, siapa namanya Sudarso ya? Bupati Sudarso. Bukan, Sudarso sama Andi Putra itu terbilang itu hanya dikorbankan. Jangan sampai gitu ya. Tapi harus ada proses lanjutan, ini harus dikembangkan oleh teman-teman KPK. Terima kasih Bung Jeffrey Sianturi ya. Atas penjelasannya terkait dengan perkembangan kasus Andi Putra yang mana nanti 7 Juli nanti itu akan masuk pada tahapan putusan ya. Nah, tuntutan ya. Baru nanti setelah itu baru putusan ya. Masih banyak lagi ada bantahan baru putusan. Oke, sip. Tetap semangat ya mengawal proses persidangan ini, tetap jaga kesehatan teman-teman Senarai. Ya, jangan lupa minum susu ya, karena itu menambah stamina juga, vitamin ya. Bagi teman-teman publik, jangan lupa jaga kesehatan, prokesnya tetap dimaksimalkan. Salam dari saya, Taufik.